Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini seru nih. Nah, ini masih kelanjutan dari sebuah toko roti. Di sini karena pemberitaannya sudah disebut, saya sebut saja Roti O. Enak sih rotinya ya. Yang mana kasirnya menolak pembayaran tunai dan paksa pakai kris. Akhirnya Roti O itu disomasi. Yuk kita bahas lagi. Ini kali ini nggak pakai numpang lewat. Di konten saya sebelumnya mengenai penolakan uang tunai ini sudah saya bahas kan mengenai pengalaman saya pribadi. Ya sekitar beberapa bulan lalu lah. Ya beberapa bulan lalu. Ketika saya makan di sebuah restoran, ketika saya mau bayar pakai uang tunai, ditolak. Ditolak. Saya punya alasan mengapa saya tidak mau pakai kredit card. Karena kredit card saya sudah tidak saya pakai lagi. Kenapa? Dulu saya punya kebiasaan suka gesek tapi malas bayar. Bukan nggak bayar ya, malas bayar. Aduh, ternyata sekian juta ini. Nah, akhirnya terakhir saya cuma pakai cash. Ya. Karena dengan pakai cash itu saya bisa mengatur pengeluaran saya lebih bijak lah. Nah, itu saya pribadi ya, saya bukan memusuhi kartu kredit ya. Karena teman-teman saya direktur-direktur perbankan nasional. Ya, jadi salah kalau Anda bilang saya memusuhi kartu kredit. Itu demi melatih disiplin saya ketika belanja. Jangan cuma pinter gesek. Sekali lagi ya, saya bukan memusuhi kartu kredit. Kemudian muncul teknologi yang namanya kris. Ya. Oh, teman-teman saya juga ada provider kris ini ya, saya tidak memusuhi mereka. Bahkan saya pernah mempromosikan. Karena kris ini memang membantu orang untuk melakukan pembayaran dengan cara ringkas ya. Tapi catatan ya, tidak semua orang punya kartu kredit, punya kris. Kalau kartu kredit pastinya itu lebih selektif lah. Hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa dapat kartu kredit. Kris itu hanya bisa didapatkan oleh setidaknya dua tipe lah orang ya. Yang pertama, yang punya rekening bank, pasti bank itu memberikan fasilitas kris ya. Tapi kan banyak penduduk Indonesia yang not bankable, yang tidak punya akun bank lah sebut saja. Buruh yang gajinya harian. Lah, kemudian bagaimana dia harus bayar pakai kris? Kan bisa Pak, buka, ya saya bukan promosi ya, buka aja GoPay begini, terus dia top up di GoPay, nanti bayar krisnya pakai GoPay misalnya. Saya mau tanya lagi, kalau orang ini nggak punya handphone? Pokoknya orang ini orang yang termarginalkan. Ya, yang cuma buruh harian. Bahkan handphone pun tidak punya. Ada nggak? Ada. Jangan Anda menihilkan orang-orang yang seperti ini. Ada. Nah, artinya kemajuan teknologi, baik itu kartu kredit, itu teknologi lama ya, ataupun yang sekarang kris ini, jangan sampai meminggirkan orang-orang yang tidak punya akses ke teknologi itu. Sekali lagi, saya bukan memusuhi kartu kredit, saya bukan memusuhi kris. Maka dari itu, saya sering memberikan tanda kutip ya pelajaran kepada beberapa toko atau restoran yang menolak pembayaran uang tunai saya. Pertanyaannya, apakah saya tidak pernah pakai kris? Oh, pernah. Suka. Apalagi kalau belum sempat ambil tunai, ya udahlah pakai kris.
Tapi pemakaian kris itu tidak boleh dipaksakan. Misalnya malam-malam saya keluar rumah, saya nggak bawa handphone, nggak bawa dompet, cuma ada uang kontan di kantong saya makan di satu restoran, mau bayar, harus pakai kartu kredit, transfer, atau kris. Masa saya harus pulang ke rumah? Uang saya nggak dihargai. Lah, padahal di uang itu sudah tercetak, ini adalah alat pembayaran yang sah. Ya nggak bisa lah. Saya bukannya mau ngajarkan Anda untuk cari ribut sama toko atau restoran yang menolak pembayaran tunai. Bukan. Itu harus dikasih pelajaran. Saya pernah ceritakan di konten saya sebelumnya, saya dipaksa untuk bayar entah kartu kredit, kris, atau transfer. Saya tidak mau. Saya bayar tunai. Wah Pak, kita nggak ada kembalian. Itu alasan mereka. Ambil aja sebagai tip. Memang kasihan pelayan atau kasir dari toko atau restoran itu. Karena mereka hanya menjalankan SOP dari pemilik usaha. Tapi kelihatannya sombong banget ya. Kalau Anda mau belanja, Pak, kita nggak terima tunai, Pak. Seakan-akan tuh pelanggan tuh tidak dihargai. Pelanggan padahal bawa uang tunai loh. Padahal ada istilah cash is the king. Uang tunai adalah raja. Iya kan? Sekarang kris is the king. Sekali lagi saya bukan memusuhi kris ya. Kasihan itu karyawan-karyawan toko atau waiternya restoran ya. Dia hanya menjalankan SOP. Kita marah-marahin. Iyalah itu hak kita. Hak kita gitu ya. Oke, nah ini kita masuk nih. Tempo baru-baru ini memberitakan bahwa Roti O minta maaf. Usai viral, tolak pembayaran uang tunai. Nah saran saya, kalau Anda sampai ditolak, dulu saya cuma sempat berargumentasi aja. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama juga. Dulu saya sering somasi lah. Yang sering nonton video saya tahu lah. Bahkan Pak SBY JK aja pernah saya gugat ke pengadilan. Apa sih susahnya mensomasi orang? Tapi saya sudah males gitu ya. Urusan kecil. Nah, sekarang saya akan bikin video loh kalau saya pembayaran pakai tunai ditolak. Nah, di sini BI juga memberikan penjelasan terbuka mengenai transaksi uang tunai dan non-tunai. Lah, BI selama 1 tahun terakhir ini kemana saja? Kementerian Keuangan selama ini kemana saja? Sepertinya mereka membiarkan toko-toko itu memaksakan orang bayar pakai kris. Atau dengan lain, tidak mengakui uang tunai. Ini kan sebenarnya melecehkan Kementerian Keuangan dan juga BI yang capek-capek cetak uang kan. Lah iyalah, masa iya dong? Oke? Nah, di sini di Tribun Sumsel diberitakan mengenai kasus Roti O yang tolak pembayaran uang tunai lansia. Nah, ini yang saya maksud, lansia, ibu-ibu tua yang cuma pegang uang tunai. Entah itu dia buruh harian atau ia dapat uang dari anaknya. Tapi ibu ini tidak punya akun bank sehingga tidak pakai kris. Ditolak mau beli roti. Sehingga sekarang disomasi sama pengacara. Tadi kan sudah diberitakan di Tempo minta maaf dan akan mengevaluasi. Dan ini sebagai bahan pelajaran juga bagi toko-toko atau restoran lainnya. Jangan sombong deh. Ya, menolak orang yang mau pakai uang tunai. Itu hak pembeli mau bayar pakai apa. Ya, saya suka lucu ya. Orang menghargai kartu kredit ketimbang uang tunai. Padahal kalau orang bayar pakai uang tunai, toko itu tidak kena potongan loh. Pakai kris juga ada potongannya. Memang betul sebagai pemilik usaha saya juga kan ada usaha juga gitu ya. Memang enak gitu ya kalau toko itu pakai kris sehingga kebocoran uang itu bisa ditekan. Bahkan kalau dipaksa semuanya tidak tunai, nggak ada uang yang bocor. Tapi jangan seenaknya begitu ya, hanya untuk kepentingan Anda tapi Anda tidak mikirin orang lain yang mau belanja. Nggak bisa dong. Ini negara, kita sensus lah. Berapa banyak orang yang punya akses ke kris? Ayo. Artinya, Anda sendiri menolak rezeki ketika ada orang mau belanja pakai tunai. Anda enggak kasih. Blow on banget itu toko tuh. Sorry ya, saya bilang blow on banget. Teman-teman saya yang punya toko yang maksa pakai kris, saya bilang, lu blow on lu. Orang mau belanja pakai tunai, lu tolak. Dari mana lu? Cash is the king, bukan kris is the king. Nah, di sini somasinya dari seorang pengacara yang namanya Arius Sebua yang waktu itu berargumentasi dengan kasir Roti O itu.
ya, karena menolak pembayaran tunai dari seorang nenek lansia. Akhirnya Roti O tadi diberitakan juga menyatakan permintaan maaf, akan melakukan evaluasi, ya. Nah, akhirnya si pengacara ini Pak Arlius Sebua yang waktu itu berdebat bilang, kalau sampai pelayan toko itu dipecat atau diapa-apakan, saya tanggung jawab. Ya karena pelayan toko itu nggak salah, dia hanya menjalankan perintah bos. Tapi kalau sampai bosnya mecat dia gara-gara video itu viral, kasihan juga ini penjaga toko. Dan kurang ajar juga itu pemilik toko kalau sampai memecat. Jadi kasihan memang. Kadang-kadang saya ya mau marah nggak bisa juga, saya bercandain. Saya bilang sampai stres lah orang yang saya bercandain itu penjaganya. Kalian tahu nggak sih kalau kalian paksa orang pakai ini, Anda bisa kena pidana? Saya buka website, saya tunjukin nih undang-undangnya. Anda bisa kena pidana. Oh Pak, ini Pak gini, panggil bosnya. Bosnya saya kerjain juga lah. Yuk tahu nggak kalau ini? Tapi ini dari bos, saya nggak mau tahu deh. Pokoknya ini tunai saya mesti terima. Misalnya, kalau lagi saya mau kerjain, tanda kutip ya. Ya udahlah Pak, saya pakai kris saya terima uang tunainya. Kan kasihan gitu kan. Nah ini sebaiknya diperhatikan lah sama pemilik-pemilik toko, restoran, dan lain-lain. Dan BI dan atau Kementerian Keuangan bukan hanya memberikan pernyataan. Itu dong, tegas. Berikan edaran kepada mereka yang menggunakan kris selama ini. Bilang, kris itu hanya untuk membantu, bukan untuk suatu keharusan. Tapi mereka diam-diam saja. Mereka diam-diam saja. Artinya BI yang sudah capek-capek nyetak uang dan uangnya tidak dihargai, kayaknya oke-oke aja tuh. Demi kris. Ini juga salah sikap BI. Ya. Jadi saya dukung ini aksi dari Pak Arlius Sebua. Ya. Sayang saya sudah tidak bersemangat lagi seperti dulu yang sering melancarkan somasi, nuntut orang, dan segala macam. Karena kesibukan-kesibukan saya. Jadi saran saya, nggak usah merasa bersalah kalau Anda berargumentasi ketika pembayaran uang tunai Anda ditolak. Kalau perlu, bikin video, sebar ke TikTok. Ya, itu arogan banget deh toko-toko yang memaksakan pakai kris. Bener dah. Ya, hanya demi untuk usahanya itu tidak ada kebocoran. Nah, itu resiko usaha. Anda harus bikin suatu SOP bagaimana kalau menggunakan uang tunai mencegah kebocoran. Selama ini kan sebelum ada kris juga pakai tunai dan kartu kredit kan. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang uang tunai tidak ada harganya? Itu yang saya tidak suka. Jadi itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.